positivitas dalam situasi tersuram sekalipun dan hidup dalam prinsip bersyukur. Di dalam lingkungan kita bisa membagi dua jenis orang ketika mereka sedang menghadapi keadaan. Yang pertama adalah orang yang sadar. Orang yang sadar adalah mereka yang mampu untuk mengetahui dan juga menyadari bahwa ketika diri mereka sedang dihadapkan pada situasi yang buruk dan juga dilanda perasaan yang tidak baik. Ketika mereka menyadari tersebut, mereka berusaha untuk melepaskan diri mereka dari situasi tersebut dan tidak terjebak oleh perasaan yang tidak baik yang melanda mereka. Lalu orang yang kedua, yaitu orang yang pasrah. Orang yang pasrah adalah mereka juga mampu untuk menyadari dan mengetahui ketika perasaan buruk ataupun kondisi yang tidak baik sedang melanda mereka. Namun yang membedakannya adalah orang yang pasrah, mereka tidak berusaha untuk melepaskan diri mereka dari kondisi buruk tersebut, tidak mau untuk melepaskan diri mereka yang terjebak dalam perasaan yang tidak baik tersebut. Mereka cenderung untuk mengurungkan semangat mereka melepaskan diri mereka dari kondisi tersebut. Mereka merasa diri mereka tidak berdaya. Dan orang yang pasrah seperti ini adalah orang yang cenderung mengarah pada sifat pesimistis. Mereka menganggap bahwa segala hal yang buruk adalah sebuah bentuk bencana bagi diri mereka dan mereka menerima apa adanya, tidak mau melepaskan diri dari hal tersebut. Barangkali kita bisa menyepakati bersama bahwa di dalam dunia kita ada hal yang bisa kita rubah dan ada hal yang tidak bisa kita rubah. Namun, kalau kita mengadopsi sikap pasrah ketika menghadapi semua keadaan dalam hidup kita dan merasa selalu tidak berdaya untuk menghadapinya, itu bukanlah hal yang bijaksana. Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah kualitas yang memampukan kita untuk menghadapi setiap kejadian baik ataupun kejadian yang buruk dalam hidup kita, yaitu dengan sebuah hati yang bersyukur. Rasa syukur adalah sebuah bentuk ungkapan penghargaan dalam hidup terhadap segala hal yang kita terima dan kita dapatkan saat ini. Dengan kita bersyukur, kita secara sadar menyadari bahwa segala hal yang kita terima dan dapatkan jauh lebih beruntung dibanding orang-orang di sekeliling kita. Membahas tentang bersyukur, kita bisa membicarakan tentang 3 hal. Yang pertama adalah berterima kasih, yaitu kita dengan satu kerendahan hati menganggap setiap pemberian orang lain kepada kita, baik itu kecil maupun besar, semua adalah bermanfaat dan berguna untuk diri kita. Lalu yang kedua adalah kita berbicara tentang menghargai hidup, yaitu kita dengan sadar kita menilai tinggi sebuah manfaat yang kita dapatkan, sehingga dalam diri kita tidak menyia-nyiakan hal tersebut. Lalu yang ketiga adalah kita berbicara tentang penerimaan hati, yaitu di setiap kejadian kita bisa dengan hati yang terbuka, kita membuka pintu hati kita untuk menerima setiap hal yang datang kepada kita. Kita bisa mengambil sisi positif, ambil sebuah pembelajaran ke dalam diri kita, dan kita bersahabat dengan pengalaman-pengalaman tersebut. Kita tidak menjadikannya sebuah trauma ataupun sebuah hambatan dalam diri kita, tapi kita menjadikannya sebagai pembelajaran, sebagai hikmah untuk kita maju lebih jauh lagi. Kita hidup di masa modern di mana perubahan terjadi begitu cepat dan juga rasa berkompetisi setiap orang menjadi semakin kuat. Setiap orang seolah-olah terprogram dalam pikiran mereka bahwa saya harus lebih baik daripada orang lain, saya harus lebih kaya daripada orang lain, saya harus lebih terkenal daripada orang lain, hidup saya harus lebih mewah daripada orang lain, saya harus lebih tinggi kedudukannya daripada orang lain. Sehingga menyebabkan semua orang seolah-olah dituntut dalam diri mereka untuk mencapai sebuah keberhasilan yang mereka anggap sebagai sebuah pencapaian. Namun mereka lupa bahwa di samping itu banyak hal yang mereka korbankan sampai hal-hal penting sekalipun dalam hidup mereka. Inilah yang kita sebut sebagai bias kesuksesan. Artinya seolah-olah kita menang dalam satu pertempuran, namun kita kalah dalam pertempuran kehidupan yang lainnya. Sehingga membuat orang-orang menjadi apa yang terus dia kejar, apa yang terus ingin dia capai, pada akhirnya hanya menjadi sia-sia dan mereka lupa untuk memanfaatkan apa yang ada, apa yang sudah mereka miliki, dan mereka terus mengejar apa yang mereka tidak punya. Namun perlu kita perjelas bersama bahwa sebuah hati yang bersyukur bukan berarti kita tidak lagi untuk berusaha, bukan lagi diri kita seolah-olah menutup mata kita dari dunia yang ada. Dan terlebih lagi, hati yang bersyukur bukanlah kita pasrah terhadap kehidupan kita. Namun, ketika kita memunculkan sebuah hati yang bersyukur, artinya kita memberikan diri kita sebuah ruang untuk memurnikan pikiran
pikiran kita dan juga memberikan diri kita waktu untuk menjernihkan kembali hati kita. Di sini saya coba akan membahas beberapa alasan kenapa orang-orang sulit untuk bersyukur. Yang pertama adalah mereka selalu membandingkan diri mereka dengan orang lain. Membandingkan diri mereka dengan orang lain bukan dijadikannya sebagai bentuk motivasi, tapi dijadikannya sebagai bentuk kecemburuan. Yang kedua adalah mereka merasa rendah diri. Mereka tidak menghargai apa yang sudah ada dalam diri mereka. Dalam hal ini kita bisa tahu bahwa ketika orang-orang selalu menggunakan alasan ketidaksempurnaannya mereka menjadi hambatan dalam diri mereka. Mereka tidak percaya, tidak yakin dengan kelebihan-kelebihan yang mereka punya. Dan yang ketiga tentunya adalah ketika orang-orang terobsesi untuk terus mengejar, terus untuk meraih kesenangan-kesenangan yang bersifat sementara. Sehingga dari tiga kondisi tersebut secara perlahan akan membentuk sebuah sifat dalam diri mereka, yaitu sifat pengeluh, yaitu di mana mereka selalu menganggap bahwa harus menjadi sempurna baru benar, harus menjadi seperti yang mereka harapkan baru semua bisa dijalankan. Sehingga ketika antara realita dan harapan tidak bisa sesuai, mereka akan merasa lingkungan tidak adil terhadap diri mereka. Mereka akan cenderung untuk menolak dan mengabaikan setiap kondisi yang terjadi kepada diri mereka. Dan mereka juga akan terus-menerus untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan yang terjadi pada saat itu. Boleh jadi kita bisa sepakat bersama bahwa mengeluh tidak selalu namanya kaitannya dengan hal yang buruk. Kadangkala ketika kita mengeluh, itu juga menandakan bahwa kita menginginkan sesuatu yang kita kerjakan, sesuatu yang terjadi jadi baik adanya, jadi seperti apa yang kita inginkan. Namun ketika rasa mengeluh tersebut kita jadikan sebagai bentuk pembenaran, kita jadikan sebagai bentuk perdebatan pada orang lain ataupun kepada diri kita sendiri, itu bukanlah hal yang bijaksana. Kita bukan lagi menjadi master pada diri kita, tapi kita malah menjadi dikendalikan oleh perasaan dan lingkungan yang ada. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa change the way we look at things and the thing we look at will change. Ketika kita sedang belajar bersyukur, artinya kita sedang belajar untuk mengkonsentrasikan diri kita bukan kepada hal yang buruk, namun kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik dalam lingkungan kita. Belajar bersyukur adalah kita memulainya dengan merenungkan hal-hal baik dalam kehidupan kita. Ketika kita bisa terus merenungkan hal-hal baik dalam diri kita, itu akan gampang untuk membantu kita mengucap syukur dari diri kita. Ketika kita sudah terbiasa untuk mengucap syukur, maka akan secara alami sikap kita akan menjadi lebih positif. Ketika sikap kita sudah mulai positif, itu akan kembali membentuk diri kita, akan lebih gampang terus-menerus memikirkan hal-hal yang jauh lebih positif, hal-hal yang jauh lebih baik dari kehidupan kita. Sehingga dengan demikian baru bisa memungkinkan kita melihat sisi positif ketimbang melihat sisi negatif dari suatu keadaan. Cara pandang sederhananya seperti ini teman-teman, bahwa ketika kita bersyukur mungkin belum tentu keadaan menjadi lebih baik, tapi keadaan mungkin akan menjadi lebih buruk kalau kita mengeluh. Sama halnya seperti ketika kita mempraktekkan sebuah sikap yang baik, belum tentu menjamin kesuksesan kita, tapi ketika kita menanamkan sebuah sikap yang buruk, itu akan menjamin kita kepada kegagalan. Ada dua hal menarik yang bisa kita ambil dari sebuah sikap bersyukur ini. Yang pertama adalah memunculkan rasa syukur. Ada hal yang paling murah dan yang paling mudah yang ternyata bisa kita semua lakukan. Dan yang kedua adalah ketika kita bisa menjalankan rasa syukur ini, baru bisa memungkinkan kita untuk mencapai kebahagiaan. Jadi bukan sebaliknya, bukan berarti kita menjadi bahagia dulu baru kita bisa bersyukur. Ketika kita ingin belajar untuk menjadi lebih bersyukur, ternyata ada banyak hal sekali yang bisa kita syukuri. Dimulai dari hal-hal yang besar hingga hal-hal yang paling kecil. Dimulai dari lingkungan kita yang paling kecil sampai lingkungan kita yang paling besar. Dimulai dari orang-orang terdekat kita sampai orang-orang yang terjauh atau yang asing bagi kita. Dan yang terutama teman-teman, kita juga bisa bersyukur mulai dari di luar diri kita dan juga ke dalam diri kita. Seperti apa yang pernah disampaikan oleh mantan wanita nomor 1 di Amerika Serikat, Michelle Obama. Beliau mengatakan bahwa kita belajar tentang bersyukur dan menjadi rendah hati. Bahwa ada begitu banyak tangan-tangan dari setiap orang dalam kesuksesan kita. Dimulai dari guru-guru yang menginspirasi kita
dan juga petugas-petugas kebersihan yang menjaga agar sekolah kita tetap bersih. Dan kita diajarkan untuk bisa menghargai kontribusi maupun perlakuan setiap orang dan bisa menghargai setiap kontribusi maupun perlakuan orang lain dengan rasa hormat. Sama juga seperti apa yang dikatakan oleh seorang pastor dan motivator terkenal, yaitu Nick Vujicic. Beliau juga mengatakan bahwa aku menemukan kebahagiaan ketika aku menyadari bahwa aku memang manusia yang tidak sempurna. Namun aku adalah Nick Vujicic yang sempurna. Aku adalah ciptaan Tuhan yang dibentuk seluruh rencananya atas diriku. Dari sini kita bisa melihat bersama bahwa ada dua sisi berbeda dari Michelle Obama dan Nick Vujicic. Yang membuat mereka berdua berbeda dalam mengucap syukurnya adalah kita bisa lihat bahwa Michelle Obama, beliau bersyukur terhadap segala bentuk pemberian orang lain kepada dirinya. Dan yang kedua, Nick bisa menjadi bersyukur atas segala hal, segala bentuk ketidaksempurnaan dan kekurangan-kekurangan dalam diri dia. Namun yang membuat mereka berdua sama adalah dimulai dari mereka memunculkan hati yang bersyukur. Di saat itu mereka bisa menemukan kebahagiaan, mereka bisa menemukan kesempurnaan dari setiap situasi yang ada. Dengan apa teman-teman? Adalah dengan sikap mereka, yaitu dengan mereka berterima kasih, mereka bisa menghargai kehidupan mereka, dan juga mereka bisa membuka pintu hati mereka terhadap segala situasi dan keadaan. Mereka tidak menjadi sombong ketika mendapatkan banyak bantuan dari banyak orang. Mereka tidak menjadi minder ataupun insecure terhadap ketidaksempurnaan dan kekurangan mereka. Dan yang terpenting, mereka juga tidak menjadi pasrah dalam keadaan dan situasi yang mereka hadapi. Betapa luar biasanya sebuah kekuatan dari rasa syukur ini, teman-teman. Dari kebesaran manfaat yang bisa kita dapatkan dari sebuah rasa syukur, kita bisa menyimpulkannya menjadi dua hal. Yang pertama, ketika kita bisa lebih bersyukur, maka akan membuat pikiran kita menjadi lebih jernih. Ketika kita belajar bersyukur, kita melihat sebuah keadaan lebih kepada hal-hal positifnya. Ketika makin sering kita lakukan, makin sering kita biasakan, maka fokus tersebut akan semakin mengembang. Ketika fokus itu makin mengembang, makin banyak hal positif yang kita dapatkan, pikiran kita akan secara alami menjadi lebih jernih dan kita tidak akan lagi jadi terjebak ataupun terkurung dalam keadaan batin yang melukai kita. Dan yang kedua, ketika kita bisa memunculkan hati bersyukur, maka ia akan membawa kita pada kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu kita bisa hidup dalam positivitas. Kita bisa menjadi seseorang yang lebih menghargai dan mensyukuri setiap hal yang kita terima, dan kita bisa menemukan indahnya kesempurnaan dari ketidaksempurnaan diri kita. Saya Ricky Tanjaya, salam self mastery.